Pektin merupakan segolongan polimer heterosakarida yang diperoleh dari dinding sel tumbuhan darat. Pektin pertama kali diisolasi oleh Henry Brackett tahun 1825. Wujud pektin yang diekstrak adalah bubuk putih hingga coklat terang. Pektin banyak dimanfaatkan pada industri pangan sebagai bahan perekat dan stabilizer agar tidak terbentuknya endapan. Pektin merupakan salah satu polisakarida pembentuk dinding sel dan middle lamella pada tanaman tingkat tinggi. Dalam hal ini, pektin berfungsi sebagai perekat, sebagai pembentuk tekstur, dan membran sel. Selain itu, pektin juga dapat meningkatkan viskositas dan menstabilkan sistem emulsi. Fungsi utamanya yakni sebagai bahan pengental dan pembentuk gel. Pada industri makanan, pektin digunakan sebagai bahan pembentuk gel atau gelling agent, sebagai pengental, dan sebagai stabilizer pada berbagai produk seperti selai, jelly, produk-produk susu, permen, produk buah-buahan kemasan, jus, dan es krim sebagai penstabil. Di samping untuk memperbaiki tekstur makanan olahan, pektin juga mempunyai peranan penting dalam menurunkan kadar kolesterol total. Pektin pada sel tumbuhan merupakan penyusun lamela tengah, yaitu lapisan penyusun awal dinding sel. Sel-sel tertentu seperti buah cenderung mengumpulkan lebih banyak pektin. Penyusun utama pektin biasanya ialah polimer asam D-galakturonat yang terikat dengan alpha-14-glikosidik. Asam galakturonat memiliki gugus karboksil yang dapat saling berikatan dengan ion Mg2 positif atau Ca2 positif sehingga berkas-berkas polimer berlekatan satu sama lain. Inilah yang menyebabkan rasa lengket pada kulit. Tanpa kehadiran kedua ion ini, pektin larut dalam air. Garam-garam atau Ca-pektin dapat membentuk gel karena ikatan itu berstruktur amorf atau tak berbentuk pasti yang dapat mengembang bila molekul air terjerat di antara ruang-ruang. Pada proses ekstraksi pektin, terjadi proses perpindahan massa, yaitu terjadi ketika komponen pelarut yang terperangkap di dalam padatan, lalu bergerak melalui pori-pori padatan. Zat terlarut yang berdifusi keluar permukaan partikel padatan dan bergerak ke lapisan film sekitar padatan, selanjutnya ke larutan. Suatu komponen dalam suatu campuran berpindah dari satu fase ke fase lainnya. Oleh karena adanya perbedaan konsentrasi atau tekanan di antara dua titik. Adapun perpindahan ini terjadi dari bagian berkonsentrasi tinggi ke bagian berkonsentrasi rendah, sehingga diperolehlah beda konsentrasi yang minimal. Dari tiga fase yaitu fase padat, gas, dan cair, dapat terjadi beberapa kemungkinan, yakni terjadinya kontak fase, yaitu halnya gas dengan gas, gas dengan padat, gas dengan cair, cair dengan cair, dan cair dengan padat. Salah satu faktor yang mempengaruhi laju perpindahan massa adalah ukuran partikel padatan, di mana untuk ukuran padatan yang besar, difusi zat terlarut dari dalam padatan ke permukaan padatan lebih besar daripada difusi dari permukaan padatan ke badan cairan. Kadar zat terlarut dalam pelarut makin lama semakin besar sampai keadaan setimbang. Adapun untuk butir padat yang cukup kecil
dapat diambil asumsi bahwa konsentrasi zat terlarut dalam padatan selalu homogen. Dengan demikian, perpindahan massa atau difusi dalam padatan dianggap tidak mengontrol perpindahan massa secara keseluruhan. Jadi, dalam hal ini, harga koefisien transfer massa atau KLM merupakan faktor yang menentukan.